Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 9 mata kuliah Capital Select Management akan memaparkan tentang hasil tugas kami, yaitu Primary Healthcare Application Satisfaction toward Work Safety and Personal Protective Equipment during the COVID-19 pandemic in Qatar, a cross-sectional study. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya kita selalu diberi rahmat dan nikmat sampai hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita panjatkan juga kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu kita ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Siti Herawati SPMP selaku dosen pengampu mata kuliah Capital Select Management. Selanjutnya saya akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Alvin Barokah dengan NIM 160, kemudian Lutfi Al-Saripadi dengan NIM 161, dan Salma Nadia Rahman dengan NIM 162, Aldi Febriansa dengan NIM 163, Jaya Permana Kusuma dengan NIM 164, yang terakhir ada Lia Dayanti dengan NIM 165. Latar belakang, WHO telah menetapkan coronavirus disease atau COVID-19 sebagai pandemi global. COVID-19 merupakan penyakit saluran pernapasan yang penularannya sangat cepat antar manusia melalui beberapa cara seperti droplet, penularan melalui udara, dan kontak langsung. Petugas kesehatan tentu diharuskan melakukan kontak langsung dengan pasien yang artinya petugas kesehatan memerlukan alat pelindungan diri atau APD dan menggunakannya sesuai prosedur yang ditentukan supaya terhindar dan sekaligus mencegah penularan COVID-19. Namun seiring dengan berkembangnya pandemi, ketersediaan alat pelindung diri bagi petugas kesehatan semakin berkurang. Kekurangan APD telah membuat garis terdepan, yaitu petugas kesehatan, tidak cukup terlindungi di saat berada di tempat kerja. Kementerian Kesehatan Masyarakat di Qatar telah mengembangkan rencana tindakan darurat dalam menanggapi wabah COVID-19 pada Maret 2020, termasuk akses ke APD. Kepuasan tenaga kerja merupakan sebuah landasan sistem kesehatan yang berfungsi dengan baik. Sebelum pandemi, penelitian menunjukkan bahwa kepuasan dokter dikaitkan dengan pencapaian kualitas perawatan yang lebih tinggi, kepuasan pasien yang lebih besar, dan tingkat kepatuhan pengobatan yang lebih baik. Selain itu, selama masa kritis pandemi ini, kepuasan dokter terbukti menjadi sebuah motivasi penting untuk mengurangi kelelahan dokter dan mempertahankan tenaga kerja medis. Oleh karena itu, pembuat kebijakan layanan kesehatan perlu mengidentifikasi persepsi dokter layanan kesehatan primer terhadap keselamatan mereka di tempat kerja dan kepuasan mereka terhadap pasokan dan peraturan APD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Rivaldi dengan NIM akhir 161. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu slide 4. Adanya tujuan penelitian, identifikasi masalah, dan juga tujuan penelitian. Identifikasi masalah yang pertama itu ada apakah keselamatan kerja berpengaruh terhadap kepuasan. Yang kedua, apakah APD pedoman berpengaruh terhadap kepuasan. Lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui keselamatan kerja berpengaruh terhadap kepuasan. Yang kedua, untuk mengetahui APD pedoman berpengaruh terhadap kepuasan. Baik, lanjut ke slide kelima, yaitu kajian teori. Nah, di sini terdapat keselamatan kerja menurut Suwardi dan Daryanto. Menurut Suwardi dan Daryanto, keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Sasaran keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, maupun di udara. Lanjut ke alat pelindung diri menurut Firdaus 2019. Alat pelindung diri adalah alat yang sangat mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dari bahaya yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dan potensi bahaya di tempat kerja tersebut. Lanjut ke kepuasan menurut Kotler dan Kettler. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Apabila kinerja gagal memenuhi ekspektasi, pelanggan akan tidak puas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Nadia Rahman dengan NIM akhir 162. Di sini saya akan melanjutkan untuk pemaparan berikutnya. Di slide berikutnya ini masih tentang kajian teori, yaitu ada hipotesis penelitian. Untuk hipotesis pertama, ada keselamatan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan. Hipotesis kedua, ada alat pelindung diri pedoman berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan. Lalu ada kerangka pemikiran, keselamatan kerja sebagai variabel X1, alat pelindung diri sebagai variabel X2, mempengaruhi terhadap kepuasan yaitu sebagai variabel Y. Lalu di slide berikutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer. Menurut Sugiono 2018, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan datanya kepada pengumpul data. Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Nah, dalam penelitian ini, datanya bersumber dari survei berbasis web cross-sectional yang dilakukan dari tanggal 1 Juni hingga 30 Juli 2020 di PHCC, yaitu Primary Healthcare Corporation. Studi ini juga ditinjau dan disetujui oleh Institutional Review Board di Primary Healthcare Corporation di Qatar. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Febriansyah dengan NIM 511191163 akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode analisis data. Data dianalisis menggunakan statistik SPSS IBM untuk Windows versi 23 IBM. Baik statistik deskriptif dan analitik diterapkan. Untuk statistik deskriptif, tabel distribusi frekuensi dan persentase digunakan untuk variabel kategori, sedangkan mean dan standar deviasi atau SD digunakan untuk variabel numerik. Hipotesis statistik. H0 diterima, H1 tidak adanya pengaruh keselamatan kerja terhadap kepuasan dokter kesehatan primer. H0 diterima, H2 tidak adanya pengaruh praktik klinis APD terhadap kepuasan dokter kesehatan primer. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dari 262 partisipan yang menyelesaikan kuesioner dengan tingkat responden, laki-laki 148 orang dengan persentase 6,6% dan perempuan 114 orang dengan persentase 43,5%. Usianya di bawah 40 tahun ada 63 orang, persentase 24%. Dengan usia 41 sampai 50 tahun ada 136 orang, 51,9%, dan di atas 51 tahun ada 63 orang dengan persentase 24%. Pengalamannya di bawah 10 tahun ada 58 orang dengan persentase 22,1%. Di atas 10 tahun ada 204 orang dengan persentase 77,9%. Dari hasil penelitian ini, terdapat 14,9% responden yang merasa puas atau sangat puas tentang keselamatan kerja, dan ada 17,2% responden puas atau sangat puas tentang penggunaan APD. Terima kasih banyak. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaya Permana Kusuma dengan NIM akhir 164. Di sini saya akan melanjutkan presentasi masih dengan hasil dan pembahasan. Selanjutnya yaitu prediktor kepuasan keseluruhan dengan menjaga keselamatan kerja. Analisis univariat menunjukkan bahwa usia, spesialis medis, dan pengalaman bertahun-tahun secara signifikan terkait dengan kepuasan keseluruhan terhadap pemeliharaan keselamatan kerja di antara PCP. Setelah penyesuaian penuh, hanya spesialis medis yang secara signifikan dikaitkan dengan kepuasan keseluruhan dengan menjaga keselamatan kerja. Partisipan yang berprofesi sebagai dokter umum dan dokter lain-lain yaitu dokter THT, dokter mata, dan dokter kulit. Secara signifikan lebih mungkin puas dengan menjaga
keselamatan kerja di puskesmas dibandingkan dengan dokter keluarga. Selanjutnya yaitu prediktor kepuasan keseluruhan terhadap pedoman APD. Analisis Univariat menunjukkan bahwa usia, spesialis medis, dan pengalaman bertahun-tahun secara signifikan terkait dengan kepuasan terhadap pedoman APD. Model regresi yang sepenuhnya disesuaikan menunjukkan bahwa peserta yang adalah dokter umum, dokter penyakit dalam, dan lain-lain, yaitu dokter otolaryngologis, dokter mata, dan dokter kulit. Secara signifikan lebih mungkin puas untuk dengan pedoman APD lokal dibandingkan dengan dokter keluarga. Lebih lanjut, dokter yang memiliki pengalaman praktik lebih dari 10 tahun secara signifikan mungkin puas dengan pedoman penggunaan APD dibandingkan dengan mereka yang berpengalaman lebih sedikit. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat kepuasan yang rendah secara keseluruhan terhadap keselamatan kerja dan pedoman penggunaan alat pelindung diri atau APD di Qatar. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa PCP di Qatar memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap pelatihan mereka tentang penggunaan alat pelindung diri atau APD, ketersediaan dan juga kualitas alat pelindung diri APD yang disediakan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Dayanti dengan NIM akhir 166. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya sebelumnya, yaitu pada slide ini ada kesimpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saran. Di mana untuk menjaga kepuasan terhadap keselamatan kerja dan alat pelindungan diri, maka ditarik beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama, harus memberikan pedoman dalam penggunaan APD yang jelas. Yang kedua, terus memperhatikan kebutuhan pelatihan dan dinilai bagaimana kebutuhan pelatihan untuk memastikan keamanan dan kepuasan tenaga kerja. Yang ketiga, pasokan APD yang memadai dan berkualitas harus dipertahankan untuk menjaga kesehatan baik fisik maupun psikologis dari tenaga kerja. Selain dari rekomendasi-rekomendasi di atas, dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya yaitu tantangan dalam pengumpulan data selama era COVID-19 ini, di mana tingkat respon lebih rendah dari apa yang diinginkan. Karena hal tersebut, sebaiknya peneliti-peneliti selanjutnya harus mencari alternatif lain atau bagaimana cara untuk pengumpulan data agar data yang didapatkan sesuai dengan yang diinginkan. Baik, pada slide ini yaitu ada manfaat, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pengembangan penelitian untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan kepuasan tenaga kesehatan, khususnya mengenai keselamatan kerja dan penggunaan alat pelindungan diri di saat pandemi COVID-19. Selanjutnya ada manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kepuasan kerja tenaga kesehatan dengan lebih memperhatikan bagaimana keselamatan kerja dan penggunaan pelindungan diri selama pandemi COVID-19 di Qatar. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.